Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil quddus, subhanadzil mulki wal malakut, subhanadzil izzati wal azamati wal haibati wal qudrati was sultan wal kamal wal jamal wal jalal wal kibriyai wal jabarut, wala yamutu wala yafutu abada. Subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa TV Tabalong yang selalu ada di sini, di sini, di sini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Di kesempatan kali ini kita berada dalam sebuah acara Pelita Hati di TV Tabalong, yang mudah-mudahan acara kita diberkahi, dirahmati, dan mudah-mudahan kita semua mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa TV Tabalong yang selalu ada di sini, di sini, di sini. Pernah menonton film Titanic? Kalau bahasa keluar Titanic. Kapal yang katanya disebut dengan unsinkable, kapal yang tidak mungkin akan tenggelam. Tapi nyatanya Titanic yang dinyatakan kapal tak mungkin tenggelam, hancur, tertubruk gunung es menelan 1.500 jiwa. Tahun 1912, ciptaan Thomas Andrews. Titanic unsinkable, kapal yang tak mungkin tenggelam, akhirnya pun tenggelam. Pertanyaannya, ono opo? Kenal dengan klub sepak bola Real Madrid? Real Madrid punya pemain terbaik dunia, Cristiano Ronaldo, dibantai habis-habisan dengan Granada, skor 3-0. Kenapa? Pertanyaannya, ono opo? Kenal dengan klub sepak bola Barcelona? Mereka punya pemain yang hebat, ada Lionel Messi, ada Neymar, ada Luis Suarez, dibantai oleh Paris Saint-Germain 4-0, 4 gol tanpa balas. Pertanyaannya, ada apa? Titanic, kapal dengan gelar unsinkable, tak mungkin tenggelam. Mereka lupa ada Allah di balik semuanya. Para penggemar Real Madrid, Barcelona terlalu percaya diri seolah-olah timnya tidak mungkin kalah. Mereka lupa ada Allah di balik semuanya. Maka manusia dalam hidup menjalani sebuah proses ikhtiar duniawi, tapi jangan lupa dengan ikhtiar ukhrawi. Ikhtiar di dunia, tapi jangan lupa dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita terpesona dengan kekuatan kita, lupa dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apapun usaha kita di dunia ini selalu diiringi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimanakah agar doa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pemirsa TV Tabalong yang selalu ada di sini, di sini, di sini. Subhanallah, ketika suatu hari Ibrahim bin Adham berjalan-jalan di pasar Basrah. Pada waktu itu manusia datang mengurumuninya. Ya Aba Ishaq, wahai ayahnya Ishaq, gelar daripada Ibrahim bin Adham. Allah berjanji di dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, kata Allah, niscaya akan aku berikan. Minta kepadaku, akan aku kabulkan. Mohon kepadaku, maka akan aku perkenankan doa-doamu. Tapi kenapa lama kami berdoa, sering kami memanjat kepada Allah, tapi seolah-olah Allah tidak pernah mendengar doa kami. Tiap hari kami meminta, tapi tak pernah dikabulkan. Tiap hari kami memohon, tapi tak pernah diperkenankan. Tiap hari kami meminta kepada Allah, tapi seolah-olah Allah tidak mendengar apa permintaan kami. Kenapa wahai Aba Ishaq? Kenapa wahai Ibrahim bin Adham? Maka Ibrahim bin Adham menjawab, Matat qulubukum fi asyrati asya. Jawaban yang sungguh mencengangkan wahai pemirsa. Doa kalian tidak dijawab oleh Ibrahim bin Adham. Doa kalian tertolak, doa kalian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena Allah tuli,
bukan karena Allah tidak mendengar, bukan karena Allah tidak maha kuasa mengabulkan doa, tapi disebabkan matat qulubukum fi asyrati asya. Mati hati kalian disebabkan oleh 10 perkara. Maka dari hati yang mati, mana mungkin sampai doa ini? Doa dari hati yang mati tidak memiliki getaran, tidak memiliki ruh, tidak memiliki kekuatan untuk menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pemirsa TV Tabalong yang selalu ada di sini, di sini, di sini. Jawaban daripada Ibrahim bin Adham, matat qulubukum fi asyrati asya, matinya hati kalian disebabkan oleh 10 perkara. Yang mana disebabkan matinya hati ini, doa pun tak terjawab. Dengan matinya hati ini, doa pun seolah-olah tak didengar. Matinya hati ini, maka permohonan kita pun tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira apa penyebab matinya hati ini? Mau tahu? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Subhanallah, pemirsa TV Tabalong yang selalu ada di sini, di sini, di sini. Ternyata hati mati disebabkan 10 perkara. Menurut Ibrahim bin Adham, yang pertama adalah araftumullaha ta'ala walam tu'addu haqqah. Kalian mengenal kepada Allah, mengaku kenal kepada Allah, tapi tidak pernah menunaikan hak-haknya Allah. Kalian mengaku sebagai seorang muslim, tapi tidak menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim. Kalian mengaku kenal kepada Allah, tapi di balik itu semua kalian durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kewajiban kita? Apa haknya Allah? Kewajiban kita sebagai manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salat kita, puasa kita, zakat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Haji kita, umrah kita juga karena Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang lidah kita mudah mengucapkan araftumullah, arafnallah, kami kenal dengan Allah. Araftullah, aku tahu dengan Allah. Tapi perbuatan kita, akhlak kita, tingkah laku kita jauh sekali mencerminkan daripada orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala pasti mengerjakan apa yang diperintahkan olehnya dan meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mengaku kenal kepada Allah tapi tidak menunaikan hak-haknya Allah, orang tersebut kata Ibrahim bin Adham, orang ini adalah termasuk orang yang mati hatinya. Yang kedua, yaitu qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih. Kata Ibrahim bin Adham, penyebab mati hati yang kedua yaitu kalian membaca Al-Qur'an tapi tidak mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih. Kau baca Al-Qur'an, kau perlombakan itu Al-Qur'an. Ada Al-Qur'an di mana-mana, tapi Al-Qur'an seolah-olah hanya hiasan saja, seolah-olah hanya simbol saja tanpa diamalkan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya Al-Quran yang begitu indah, Al-Quran yang begitu menawan hanya sekedar bacaan tanpa ada aplikasi dalam kehidupan.